Bayangin kalau ondel-ondel Betawi nyasar ke Pandora, dunia film Avatar. Kira-kira gimana jadinya ya? Hei, pasti seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya makin semangat bikin cerita-cerita unik kayak gini. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kasih kita kesempatan untuk ketemu lagi di cerita kali ini. Teman-teman, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita, supaya hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Jadi apapun budaya kita, asal kita bertakwa, itulah yang utama. Oh iya, teman-teman juga bisa tulis asal daerah kalian di kolom komentar, biar kita makin akrab satu sama lain. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan. Kalau bisa jawab dengan benar, insya Allah ada hadiah doa spesial di penutup nanti. Malam itu, di tengah hutan Pandora yang masih terjaga dengan cahaya bioluminesensi, terjadi sebuah pemandangan yang tak pernah dibayangkan oleh para Naenam sebelumnya. Di sebuah lapangan alami, di mana akar-akar pohon raksasa membentuk lingkaran seperti dinding alami, berkumpullah Jack Sully, Neytiri, serta beberapa anggota klan Omaticaya. Mereka duduk mengelilingi api unggun berwarna biru yang menyala bukan karena kayu terbakar, melainkan karena mineral Pandora yang mampu memancarkan cahaya magis ketika disentuh udara malam. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara serangga bercahaya yang berterbangan di udara, sayapnya meninggalkan jejak luminesensi yang seperti garis-garis neon di kegelapan. Di tengah lingkaran itu, ada sosok yang sama sekali tidak berasal dari dunia mereka, ondel-ondel Betawi. Boneka raksasa setinggi hampir 2 kali tinggi seorang manusia biasa itu duduk bersila dengan penuh wibawa, wajah kayunya tersenyum kaku namun menyeratkan misteri mendalam. Rambut ijuknya tampak berkilau samar terkena pantulan cahaya biru api unggun, sementara kostumnya yang berwarna merah terang bercampur dengan ornamen emas terlihat kontras dengan alam Pandora yang didominasi warna biru dan hijau. Kehadirannya bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan menimbulkan rasa penasaran yang luar biasa bagi para Naenam. Mereka belum pernah melihat makhluk seaneh ini, bukan manusia, bukan hewan, bukan pula roh hutan, melainkan boneka tradisional yang seolah hidup dan membawa jiwa budaya jauh dari bumi. Jack Sully, yang sudah lama berusaha mempertemukan dua dunia manusia dengan dunia Naenam, kali ini benar-benar takjub. Ia memandang ondel-ondel itu dengan tatapan campur aduk antara heran dan kagum, karena di balik tubuh kayunya yang kaku, ada energi budaya yang begitu kuat memancar. Neytiri, dengan matanya yang besar berwarna kuning kehijauan, tak lepas menatap boneka itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sesekali ia melirik Jack, seakan bertanya tanpa kata, "Makhluk apa ini yang kau bawa ke tengah lingkaran suci kami?" Jack hanya mengangguk pelan, mencoba meyakinkan istrinya bahwa tidak ada bahaya, hanya sebuah pertemuan budaya yang akan mengubah malam itu menjadi kisah yang tak terlupakan. Para Naenam lain berbisik-bisik, bahasa mereka terdengar seperti alunan melodi alam, ada nada ragu, ada nada kagum, bahkan ada yang tertawa kecil karena melihat riasan wajah ondel-ondel yang penuh warna, dengan alis tebal dan bibir merah menyala. Namun ondel-ondel itu tidak hanya diam. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah suling bambu Betawi, panjang dan sederhana, namun syarat makna budaya. Dengan gerakan perlahan, ondel-ondel mengangkat suling itu ke bibir kayunya, dan suara melodi khas Betawi mulai terdengar. Suara suling itu unik, sederhana tapi magis, mengalir dengan ritme yang membuat api biru bergoyang seirama. Nada-nadanya terdengar seperti cerita lama yang dibawa dari jauh, dari sebuah kota penuh sejarah bernama Batavia, yang kini bernama Jakarta. Setiap hembusan nada seakan menembus udara Pandora, menyatu dengan bunyi jangkrik bercahaya dan gemerisik daun pohon tinggi. Neytiri, yang sejak kecil tumbuh dengan nyanyian hutan Pandora, terdiam seolah sedang memahami bahasa lain yang baru saja diperkenalkan kepadanya. Jack Sully menutup mata sejenak, membiarkan alunan itu mengalir, lalu tersenyum tipis. Ada sesuatu yang menyentuh batinnya, sebuah pengingat bahwa meski ia kini menjadi bagian dari Pandora, akar kemanusiaannya masih terhubung dengan bumi, dengan tradisi,
dengan warisan budaya yang tidak boleh hilang. Api biru di tengah lingkaran itu seakan semakin hidup, menari mengikuti nada suling. Pantulannya membuat wajah-wajah Naenam terlihat penuh rasa ingin tahu. Beberapa anak Naenam maju mendekat, duduk bersila sambil memiringkan kepala mereka, mendengarkan dengan seksama. Mereka tidak mengerti arti nada itu, tapi mereka merasakan getaran yang sama seperti ketika para tetua mereka menyanyikan lagu tentang Ewa, roh besar yang menjaga keseimbangan Pandora. Dalam hati para Naenam, muncul pertanyaan, mungkinkah makhluk aneh ini juga utusan dari roh besar? Hanya saja ia datang dari dunia lain? Apakah mungkin Ewa ingin menunjukkan bahwa seluruh makhluk, meski berbeda rupa dan asal, bisa berbicara dalam bahasa yang sama? Musik, budaya, dan keindahan? Suasana menjadi semakin dalam ketika ondel-ondel itu memainkan melodi yang lebih cepat, seperti irama tanjidor Betawi yang biasa dimainkan dalam pesta rakyat. Para Naenam yang semula hening mulai mengikuti dengan cara mereka. Ada yang mengetuk-ngetuk tanah dengan tangan, ada pula yang menggoyangkan ekor panjang mereka sesuai irama. Neytiri bahkan mengeluarkan suara vokal khas Naenam, panjang dan bergema, melodi vokalnya berpadu dengan nada suling bambu Betawi. Jack Sully tersenyum lebar, karena malam itu, di tengah hutan Pandora, ia menyaksikan sesuatu yang mungkin tak akan pernah terulang. Sebuah pertemuan budaya di luar batas ruang dan waktu. Ondel-ondel dari Betawi dan Naenam dari Pandora duduk bersama, bukan untuk berperang, bukan untuk saling menguasai, melainkan untuk merayakan keindahan perbedaan. Sejak ondel-ondel itu duduk di tengah lingkaran api biru dan meniup sulingnya, kabar tentang sosok asing itu cepat menyebar ke seluruh hutan Pandora. Para Naenam dari berbagai sudut desa Omaticaya berdatangan dengan rasa penasaran, membawa obor alami mereka yang terbuat dari serabut tanaman bercahaya. Mereka berbondong-bondong, anak-anak Naenam naik ke pundak orang tuanya supaya bisa melihat lebih jelas. Sementara para tetua duduk bersila di lingkaran luar, memperhatikan dengan tenang. Malam itu hutan seperti sebuah panggung besar. Daun-daun bercahaya menunduk seakan ingin ikut menonton, dan bunga-bunga helicoradian bergetar setiap kali angin malam lewat. Awalnya, banyak Naenam yang salah paham. Karena tinggi besar dan wajah mencoloknya, beberapa Naenam muda mengira ondel-ondel itu adalah roh penjaga hutan yang turun langsung dari Ewa. Mereka menundukkan kepala dengan hormat, bahkan ada yang membungkukkan badan sambil menyebut nama Ewa berulang-ulang. "Ewa, apakah engkau mengutus penjaga baru?" Begitu bisik salah satu Naenam muda dengan suara gemetar. Tetapi sebagian lain justru menahan tawa. Mereka melihat wajah ondel-ondel yang merah mencolok, bibir tebal, mata melotot, dan alis hitam tebal yang seakan selalu kaget. "Kenapa wajahnya seperti selalu marah?" Celetuk seorang Naenam sambil menutupi mulutnya, takut kalau makhluk besar itu tersinggung. Jack Sully mencoba menenangkan suasana. Dengan bahasa Naenam yang fasih, ia menjelaskan bahwa ini adalah makhluk budaya dari dunia asalnya. Dia bukan roh, bukan pula musuh. Dia adalah simbol manusia yang datang membawa cerita dari bumi. Namanya, ondel-ondel. Mendengar kata asing itu, para Naenam serentak menirukan, ondel, ondel, suara mereka bergema di seluruh hutan. Seakan nama itu menjadi mantra baru di Pandora. Neytiri menatap Jack dengan penuh tanya, lalu kembali menatap ondel-ondel yang duduk tenang. Dalam hatinya, Neytiri masih ragu. Apakah benar ini sekadar boneka budaya? Atau jangan-jangan Ewa memang sedang menguji mereka lewat kehadiran aneh ini? Rasa salah paham makin kuat ketika seorang anak Naenam kecil tiba-tiba mendekati ondel-ondel. Dengan mata penuh rasa ingin tahu, anak itu mencoba menyentuh wajah kayunya. Ketika jarinya menyentuh pipi merah ondel-ondel, bunyinya, tok tok tok, seperti mengetuk pintu. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Anak itu pun kaget, lalu berteriak, keras, wajahnya keras tapi tersenyum. Gelak tawa meledak di antara kerumunan. Bahkan Neytiri yang biasanya serius, ikut tersenyum kecil melihat tingkah anak itu. Ondel-ondel sendiri tetap diam, tapi dari dalam tubuhnya terdengar suara, uhuk-uhuk, seperti orang ketawa terbatuk-batuk, menambah suasana jadi makin lucu. Namun tidak semua merasa lucu. Beberapa tetua Naenam mengernyit, menganggap kehadiran makhluk asing ini berbahaya. Mereka takut ondel-ondel membawa roh buruk. Seorang tetua bernama Sule mendekat dan bertanya keras, "Jack Sully, apakah kau yakin makhluk ini bukan utusan manusia untuk menipu kami?" Suasana langsung hening. Jack terdiam sejenak,
mencari jawaban. Ondel-ondel, entah mengerti atau tidak, tiba-tiba mengeluarkan suara suling lagi. Nada kali ini pelan, melankolis, seakan menjawab keresahan hati para tetua. Musiknya tidak mengandung kata-kata, tapi semua yang mendengarnya merasa damai. Sule menutup mata, mendengar dengan khusyuk, lalu perlahan mengangguk. Mungkin Ewa benar-benar ingin menunjukkan sesuatu lewat musik ini, katanya akhirnya. Sejak saat itu, suasana salah paham berubah menjadi kagum. Para naenam mulai berani mendekat, memperhatikan detail kostum ondel-ondel. Mereka menyentuh kain merahnya, kagum karena teksturnya berbeda dengan kain yang mereka kenal. Ada pula yang memperhatikan mahkota emasnya, lalu berkata, seperti sinar bintang, tapi keras seperti batu. Ondel-ondel hanya duduk tenang, seolah membiarkan semua rasa ingin tahu itu terjawab dengan pengamatan, bukan kata-kata. Jack lalu bercerita panjang tentang Betawi, tentang Jakarta, tentang budaya yang lahir dari keberagaman manusia. Para naenam mendengarkan dengan seksama, beberapa mengangguk-angguk meski tak sepenuhnya paham. Mereka hanya tahu satu hal, makhluk asing ini tidak berbahaya, justru membawa cerita baru. Kesalahpahaman awal berubah jadi candaan. Beberapa naenam muda iseng berdiri di samping ondel-ondel, lalu menirukan ekspresi wajahnya dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Teman-temannya langsung tergelak, sampai ada yang berguling-guling di tanah sambil menahan perut. Anak-anak kecil menirukan gaya jalan kaku ondel-ondel, melangkah pelan dengan tangan lurus ke bawah. Hutan yang biasanya hening penuh wibawa, malam itu berubah jadi arena tawa lepas. Bahkan api biru di tengah lingkaran tampak berkobar lebih hidup, seakan ikut tertawa. Di tengah keriuhan itu, Neytiri mendekat ke Jack dan berkata lirih, "Aku rasa Ewa punya selera humor yang unik. Dia mengirimkan makhluk ini untuk mengajarkan kita tertawa bersama, bukan saling curiga." Jack mengangguk, matanya berbinar. Ia tahu, meski awalnya ada salah paham, kini kehadiran ondel-ondel justru membuka jembatan baru. Jembatan budaya antara bumi dan Pandora. Malam terus berjalan, dan cerita tentang salah paham ini akan selalu dikenang. Dari yang awalnya mengira ondel-ondel sebagai raja hutan atau roh penjaga, akhirnya mereka sadar bahwa ia hanyalah simbol manusia yang membawa pesan damai. Namun justru dari salah paham itulah muncul gelak tawa, keakraban, dan rasa kebersamaan yang jarang terjadi. Ondel-ondel duduk tenang, wajah kayunya tetap tersenyum kaku, tapi di balik itu semua ia sudah menorehkan kesan mendalam, bahwa perbedaan rupa bukan alasan untuk takut, justru bisa jadi alasan untuk tertawa bersama. Ketika hari-hari berlalu di dalam tubuh Oscar, kehidupan perlahan menemukan ritmenya sendiri. Ondel-ondel yang awalnya hanya duduk termenung di bongkahan kapas Truffula kini menjelma menjadi pemimpin komunitas kecil itu. Meniup peluitnya bukan hanya untuk memberi aba-aba latihan, tetapi juga untuk menyusun jadwal kerja, membagi peran, dan menjaga semangat seluruh penghuni. Setiap pagi, ketika cahaya samar yang menembus dari sela-sela dinding tubuh paus mulai bersinar redup, mereka menganggapnya sebagai fajar, tanda untuk memulai aktivitas. Pohon Truffula mini yang tumbuh dari biji yang berhasil diselamatkan kini sudah menjulang setinggi tubuh ondel-ondel, daunnya transparan berkilauan, meneteskan embun yang seakan-akan menjadi hujan abadi. Ikan-ikan bercahaya berputar di sekitar batang pohon, menjadikannya pusat ekosistem kecil, sebuah hutan mini yang hidup di dalam perut makhluk raksasa. Para hewan kecil yang ikut tertelan Oscar, mulai dari kelinci hutan, burung kecil, hingga tikus sawah, semuanya ikut menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu. Mereka belajar untuk memanfaatkan tetesan embun sebagai air minum, memungut serpihan kapas Truffula sebagai sarang, dan menari mengikuti tiupan peluit ondel-ondel seakan semua ini hanyalah permainan panjang dalam dunia aneh yang ajaib. Namun, kehidupan itu tidak hanya indah. Dari kedalaman yang lebih gelap, selalu terdengar suara bergemuruh, seperti dentuman drum raksasa yang tak pernah berhenti. Awalnya para penghuni baru mengira itu hanyalah suara perut Oscar yang mencerna, tetapi lama-kelamaan mereka menyadari bahwa suara itu seperti memiliki pola, kadang cepat, kadang lambat, bahkan terkadang berhenti seolah sedang mendengarkan mereka. Ondel-ondel mulai curiga, lalu mengajak sekelompok peri hutan yang ikut tertelan untuk menyelidikinya. Mereka berjalan melewati lorong sempit yang terbuat dari dinding organ Oscar, berlapis lendir bercahaya, hingga menemukan semacam gua dalam perut itu yang lebih luas dari seluruh desa mereka. Di tengah gua, terlihat semacam bola kristal cair yang berdenyut mengikuti detak jantung.
Dari bola itu memancar cahaya biru keunguan yang membuat seluruh ruangan bergetar lembut. Inilah rahasia Oscar, gumam salah satu peri. Mereka sadar bahwa bola itu bukan sekadar bagian dari tubuh paus, melainkan inti kehidupan yang menyimpan ingatan, perasaan, dan mungkin juga kekuatan sihir yang membuat Oscar berbeda dari paus biasa. Sejak menemukan ruangan inti itu, para penghuni mulai menyusun strategi baru. Mereka tidak lagi sekadar bertahan hidup, melainkan ingin berkomunikasi dengan Oscar. Ondel-ondel meniup peluit dengan nada berbeda-beda, mencoba menyesuaikan irama dengan denyut cahaya bola itu. Pada awalnya tidak ada respon, tetapi suatu malam, ketika semua penghuni berkumpul mengelilingi pohon trufula dan menyanyikan lagu sederhana untuk menghibur diri, tiba-tiba bola kristal itu bergetar keras, dan dinding perut Oscar ikut beresonansi. Ikan bercahaya beterbangan panik, embun trufula jatuh seperti hujan deras, dan suara berat menggema di seluruh ruang, "Aku mendengar kalian." Semua makhluk terdiam, saling memandang, sementara ondel-ondel masih memegang peluitnya dengan tangan bergetar. Itu adalah pertama kalinya mereka benar-benar mendengar suara Oscar dari dalam dirinya sendiri. Suara itu dalam, bergema seperti ombak yang berbicara, tetapi juga hangat, seakan ia bukan hanya paus raksasa, melainkan penjaga dunia lain. Komunikasi itu menjadi titik balik. Oscar mulai bercerita tentang bagaimana ia sebenarnya bukan paus biasa, melainkan penjaga laut purba yang menelan segala sesuatu bukan karena lapar, melainkan untuk melindunginya dari kehancuran dunia luar. Mesin-mesin penebang, kebakaran hutan, polusi laut, semua itu membuat Oscar tergerak menelan siapa saja yang bisa menyelamatkan benih kehidupan agar tidak punah. Biji trufula yang terbawa ke dalam tubuhnya adalah bagian dari rencana besar, menumbuhkan kembali hutan-hutan yang hilang di dunia lain jika suatu saat bumi benar-benar runtuh. Ondel-ondel dan para penghuni lain terdiam mendengarnya, perasaan antara kagum dan takut bercampur jadi satu. Mereka yang awalnya merasa terjebak, kini sadar bahwa mereka sedang berada dalam sebuah misi besar yang mungkin menentukan masa depan seluruh kehidupan. Sejak saat itu, suasana di dalam tubuh Oscar berubah drastis. Tidak ada lagi rasa putus asa, yang ada hanyalah semangat membangun peradaban baru. Ondel-ondel mendirikan Kampung Trufula dengan tatanan jalan dari kapas kering, rumah-rumah mungil dari serat bercahaya, dan pasar kecil tempat peri menukar bunga dengan ikan bercahaya. Anak-anak hewan berlarian riang, burung kecil berkicau di dahan pohon trufula, dan air embun yang jatuh dijadikan kolam mini tempat mereka bisa berenang. Malam hari, cahaya dari bola kristal membuat semuanya terlihat seperti kota futuristik bercampur hutan tropis. Para penghuni mulai menyebut diri mereka, kaum dalam Oscar, dan percaya bahwa suatu hari mereka akan keluar kembali, membawa cerita tentang dunia rahasia ini. Tetapi tentu, mereka tahu perjalanan itu belum selesai. Karena setiap kali bola kristal bergetar, Oscar berpesan, "Bersiaplah, badai akan datang." Namun, ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Ketika parade masih berlanjut dengan sorak-sorai penonton di kanan kiri jalan, suasana tiba-tiba berubah drastis. Dari arah utara, kabut pekat turun perlahan, menyelimuti jalan yang sebelumnya penuh cahaya warna-warni. Lampu LED di kereta sirkus mulai berkedip-kedip, seakan ada gangguan energi yang tidak wajar. Ondel-ondel Cimug, yang sejak tadi berdiri gagah di atas kereta berbentuk lumba-lumba, menoleh curiga ke arah kabut itu. Matanya yang besar berputar cepat, kemudian ia meniup peluit dengan nada panjang, memberi sinyal kepada seluruh peserta parade agar bersiap siaga. Oscar, paus raksasa yang berjalan di sisi barisan, mengibaskan ekornya ke udara sehingga semburan air mancur buatan langsung pecah lebih tinggi, menyinari kabut dengan pantulan cahaya seperti pelangi yang patah-patah. Semua orang tahu, ini bukan kabut biasa, ini pertanda bahwa musuh sudah semakin dekat. Di antara kegelapan yang makin menebal, bayangan besar muncul dengan langkah-langkah berat. Suara dentuman tanah setiap kali kakinya menapak terdengar sampai ke dada para penonton. Gargantuar, zombie raksasa bertubuh kekar dengan palu sirkus di tangan, akhirnya benar-benar menampakkan diri. Sosoknya menjulang tinggi, bahkan lebih tinggi dari gerbang LED yang berdiri megah di ujung jalan. Palu sirkusnya berkilau aneh, memantulkan cahaya merah darah, seakan menyimpan energi gelap yang bisa menghancurkan apa saja. Penonton yang awalnya bersorak kini menjerit ketakutan. Anak-anak kecil berlari ke pelukan orang tua mereka,
Beberapa pedagang kaki lima menjatuhkan dagangan karena panik. Sementara itu, ondel-ondel lain seperti Bulik Ivo dan Kakek Toro saling pandang, wajah mereka tegang tapi tetap berusaha berdiri tegak. Mereka tahu, parade ini bukan sekadar tontonan lagi, tapi sudah berubah menjadi pertempuran mempertahankan semangat kota. Oscar melompat ke depan, tubuhnya yang besar membuat tanah bergetar. Dari mulutnya, ia mengeluarkan suara lengkingan dalam, mirip teriakan paus yang bergema jauh. Lengkingan itu tidak hanya terdengar di telinga, tapi juga terasa di dada, bergetar sampai ke tulang. Suara itu ternyata menjadi sinyal bagi peri-peri hutan yang bersembunyi di balik pepohonan di sekitar jalan. Dalam sekejap, puluhan peri bermunculan dengan tongkat sihir bercahaya hijau dan biru, terbang mengelilingi Oscar, lalu menyebar ke barisan parade. Mereka membentuk formasi lingkaran yang melindungi ondel-ondel, tanaman PVZ, dan penonton yang mulai ketakutan. Gargantuar, bukannya mundur, malah terkekeh dengan suara serak. Ia mengangkat palu sirkusnya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan ke tanah. Seketika, tanah bergetar keras, jalan beraspal retak, dan beberapa lampu LED jatuh berhamburan. "Bubar kalian semua, ini paradenya zombie!" teriak Gargantuar dengan suara menggelegar. Ondel-ondel Cimug tidak tinggal diam. Ia melompat turun dari kereta lumba-lumba, lalu menancapkan tongkat bambunya ke tanah. Dari tongkat itu, keluar getaran yang memunculkan pola batik bercahaya di aspal yang retak. Pola batik itu merambat cepat ke segala arah, mengikat retakan jalan, lalu menjalar ke kaki Gargantuar. Seolah-olah bumi sendiri ikut membantu Cimug menahan langkah sang raksasa. Gargantuar sempat tersentak karena kakinya terasa berat. Tapi ia segera menghentakkan tubuhnya yang besar dan menghancurkan pola batik itu dengan kekuatan brutal. "Kalian pikir bisa menghentikanku dengan trik murahan?" ejeknya. Namun, sesaat setelah ia berkata demikian, tanaman-tanaman PVZ ikut menyerang. Pak Ashwater menembakkan peluru kacang bertubi-tubi ke arah wajah Gargantuar, Sunflower memancarkan cahaya untuk menguatkan ondel-ondel dan peri, sementara Walnut menjelma tembok raksasa di depan barisan penonton agar mereka tidak terkena serangan langsung. Parade yang awalnya penuh musik gembira kini berubah jadi medan tempur yang aneh tapi heroik. Di kiri kanan jalan, penonton yang ketakutan justru mendadak bersorak mendukung para ondel-ondel dan sekutu mereka. "Ayo Cimug! Ayo Oscar! Lawan zombienya!" teriak seorang anak kecil sambil mengibarkan bendera kecil bercorak ondel-ondel. Sorakan itu menjalar, menular, hingga seluruh kota seperti bangkit bersama. Suasana berubah menjadi campuran antara pesta rakyat dan pertempuran epik. Lampu-lampu LED yang masih bertahan menyinari pertarungan itu, membuat semuanya tampak seperti panggung teater raksasa di bawah langit malam. Oscar kembali mengibaskan ekornya, kali ini lebih keras, sehingga tercipta ombak air mancur yang memantul di udara, membentuk ilusi lumba-lumba bercahaya yang melompat-lompat. Ilusi itu bukan sekadar hiasan, tapi juga berfungsi sebagai tameng yang menyerap serangan palu Gargantuar. Setiap kali palu menghantam, ilusi lumba-lumba itu pecah menjadi butiran cahaya biru, lalu menyatu kembali seperti ombak tanpa henti. Gargantuar semakin frustrasi. Ia meraung, lalu mengangkat sebuah mobil kecil yang terparkir di tepi jalan dan melemparkannya ke arah parade. Untungnya, Kakek Toro dengan sigap mengayunkan tongkatnya yang terbuat dari bambu tua berlapis baja. Dengan satu hentakan, tongkat itu menghantam mobil di udara, membuatnya berputar balik dan jatuh di luar arena parade tanpa menimpa siapapun. Penonton bersorak semakin keras. Cimug lalu berteriak, "Kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus serang balik bersama-sama." Oscar, peri, tanaman PVZ, dan ondel-ondel lain langsung memahami maksudnya. Mereka membentuk formasi besar. Oscar di tengah sebagai pusat kekuatan, peri membentuk lingkaran energi, tanaman PVZ berjajar di depan sebagai garis pertahanan, dan ondel-ondel berdiri di posisi strategis untuk mengatur gerakan. Cimug meniup peluit panjang, lalu dari balik kereta lumba-lumba muncul puluhan ondel-ondel cadangan yang sudah bersiap sejak awal. Mereka semua bergerak serempak. Langkah kaki mereka menghasilkan bunyi dentuman yang ritmis, seakan-akan bumi ikut berdegup bersama mereka. Gargantuar pun untuk pertama kalinya terlihat ragu. Ia mengangkat palu dengan kedua tangan, siap melancarkan serangan pamungkas. Namun sebelum palu itu benar-benar turun, langit malam yang tadinya penuh kabut mendadak terbuka.
Cahaya bulan purnama bersinar terang, menembus awan, lalu jatuh tepat di atas parade. Dari cahaya itu, muncul bayangan besar berbentuk burung Garuda bercahaya emas. Suaranya menggema di langit, kota ini dilindungi oleh semangat persatuan. Siapapun yang ingin merusaknya akan berhadapan dengan kami. Garuda itu mengepakkan sayapnya, menciptakan angin kencang yang menyapu kabut gelap dan membuat Gargantuar terdorong beberapa langkah ke belakang. Penonton menjerit kagum sekaligus lega. Cimuk dan Oscar saling pandang, lalu tersenyum. Mereka tahu, pertarungan ini belum selesai, tapi harapan kini semakin besar. Gargantuar menggertakkan gigi, matanya menyala merah, tanda ia tidak akan menyerah begitu saja. Parade pun berubah menjadi ajang duel terakhir, antara semangat budaya, alam, dan rakyat yang bersatu melawan kekuatan kegelapan yang ingin merebut kebahagiaan mereka. Di bawah cahaya bulan purnama, pertempuran itu tampak seperti cerita legenda yang hidup di depan mata. Semua orang tahu, malam ini akan tercatat sebagai sejarah, bukan hanya parade biasa. Parade besar yang dipimpin oleh ondel-ondel Bacep, Oscar sang paus raksasa, para peri hutan, serta pasukan tanaman hidup dari segala penjuru akhirnya tiba di pelataran kota pesisir yang sudah sejak lama terancam oleh kerakusan mesin-mesin modern. Saat itu suasana berubah menjadi sangat dramatis. Langit sore memancarkan warna oranye keemasan, seolah Tuhan sedang menghadiahkan cahaya kemenangan kepada makhluk-makhluk yang berjuang dengan penuh cinta menjaga harmoni. Ratusan penduduk kota, yang awalnya bingung melihat kedatangan rombongan aneh ini, perlahan-lahan mulai merasakan getaran keajaiban yang mereka bawa. Ada rasa kagum, haru, sekaligus takjub karena di depan mata mereka, legenda-legenda hidup yang dulu hanya dianggap dongeng kini hadir nyata. Ondel-ondel Bacep berdiri di barisan paling depan, dengan wajah gagah namun tetap teduh, meniup peluit sakti yang mampu menyatukan irama langkah semua pasukan. Oscar, sang paus raksasa, mengangkat kepalanya ke udara, lalu menyemburkan air seperti kembang api alami yang membuat anak-anak kecil bersorak riang. Di sisi lain, para peri hutan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, melepaskan cahaya hijau yang melayang seperti ribuan kunang-kunang, menghiasi angkasa yang mulai temaram. Namun, perjuangan belum selesai. Mesin-mesin penebang pohon yang dikerahkan oleh korporasi tamak ternyata belum sepenuhnya berhenti. Dari kejauhan, raungan gergaji raksasa masih terdengar, bercampur dengan dentuman palu baja milik Gargantuar yang kini mencoba mengerahkan kekuatan terakhirnya. Ondel-ondel Bacep dengan sigap melangkah maju, menghentakkan kakinya ke tanah hingga getarannya memunculkan gelombang tanah yang membuyarkan barisan mesin. Oscar turut membantu dengan melompat ke arah pantai, menabrakkan tubuhnya ke kapal-kapal industri yang sudah lama merusak lautan. Para tanaman hidup pun tak kalah gigih. Mereka menumbuhkan akar-akar raksasa dari bawah tanah, membelit roda-roda besi, menghentikan pergerakan alat berat, sekaligus menutup kembali luka-luka bumi yang sudah menganga. Semua itu berlangsung diiringi teriakan penduduk kota yang kini bersatu, "Jaga alam kita! Hentikan mesin perusak!" Suara mereka semakin keras, semakin lantang, menyatu dengan irama peluit ondel-ondel dan percikan air Oscar. Puncak pertempuran itu menjadi momen paling menegangkan sekaligus sakral. Gargantuar, zombie raksasa yang dulu hanya dikenal lewat kisah permainan anak-anak, kini berubah menjadi simbol kerakusan yang nyata. Ia mengangkat palu sirkus raksasa dengan niat menghancurkan pasukan ondel-ondel sekali tebas. Tapi di detik terakhir, peri-peri hutan membentuk perisai energi hijau, sementara Oscar menahan hantaman dengan kepalanya, dan ondel-ondel Bacep meniup peluitnya keras-keras, memanggil kekuatan leluhur Betawi. Tiba-tiba, suara gamelan sakral bergema dari balik cakrawala, seolah seluruh roh penjaga kota ikut turun tangan. Dentuman palu Gargantuar terpental, tubuhnya oleng, lalu runtuh ke tanah dengan suara menggelegar. Mesin-mesin di sekitarnya ikut berhenti, seakan kehilangan sumber tenaga. Alam pun kembali tenang. Penduduk kota berhamburan mendekat. Mereka bersorak, menangis, ada pula yang langsung bersujud tanda syukur. Ondel-ondel Bacep, yang wajahnya tampak lelah namun tetap bersinar, berdiri sambil mengangkat peluitnya tinggi-tinggi. Ia tidak mengklaim kemenangan itu untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua makhluk yang sudah bersatu menjaga harmoni. Oscar, para peri, tanaman hidup, dan tentu saja keberanian manusia-manusia kecil yang akhirnya memilih berpihak pada kebenaran. Di tengah sorak-sorai itu,
Anak-anak kecil mendekati Oscar sambil meletakkan bunga di sisinya, sementara para ibu mengalungkan kain batik di leher ondel-ondel Bacep sebagai tanda penghormatan. Para lelaki kota pun bersumpah akan menjaga hutan bakau, laut, dan tanah mereka, agar tidak lagi menjadi korban kerakusan. Dan begitulah akhirnya, dari sebuah perjalanan panjang penuh tantangan, lahirlah sebuah ikrar baru, bahwa alam, tradisi, dan teknologi harus berjalan selaras, bukan saling menghancurkan. Parade kemenangan itu berubah menjadi pesta rakyat yang penuh tawa, tarian, dan musik. Gamelan, rebana, dan nyanyian Betawi berpadu dengan cahaya sihir peri, nyanyian Paus Oscar, serta tarian tanaman hidup yang membentuk pola indah di tanah. Semua orang merasa menjadi bagian dari sebuah kisah besar yang akan terus mereka wariskan ke generasi berikutnya. Bukan lagi sekadar legenda, melainkan sejarah nyata tentang bagaimana persatuan bisa mengalahkan keserakahan. Nah, teman-teman, itulah akhir dari kisah panjang kita kali ini. Semoga cerita ini bisa memberi pelajaran berharga, bahwa menjaga alam dan kebersamaan jauh lebih penting daripada mengejar keserakahan sesaat. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya makin semangat bikin kisah-kisah seru lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat dan asal daerah kalian di kolom komentar, supaya kita semua bisa saling mendoakan dan saling mengenal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit Kilauan.